Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di virtual, juga Bapak Ibu yang di studio. Alhamdulillah pagi kali ini kita bisa berjumpa dalam acara Birawa, yaitu singkatan dari Bincang Rawa ala Balitra. Nah, pada pertemuan Birawa kali ini kita akan fokus mendiskusikan tentang organisme pengganggu tanaman lahan rawa. Ada apa di balik itu, Bapak Ibu semua? Dan untuk memperkaya khazanah kita, telah hadir di studio mini Balitra para narasumber yang sudah puluhan tahun menggeluti bidang ini. Yang pertama, selamat datang Pak Smith. Nama lengkap beliau adalah Insinyur Lailander Smith Simatupang, MP. Beliau asli Pematang Siantar, Sumatera Utara, seperti yang sudah kita bisa tebak dari nama beliau. Beliau telah bekerja di Balitra sejak tahun 1982. Jadi sudah cukup lama Pak Smith ya. Kemudian saat ini menjabat sebagai peneliti ahli utama. Pak Smith sudah banyak membuat tulisan, menyumbangkan pemikirannya baik di jurnal maupun proceeding dan buku, surat kabar, medsos ya, dan pertemuan lainnya. Sudah lebih dari 200 judul KTI beliau terbitkan. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu Pak Smith, susah cari Bapak itu. Baru bisa diskusi ya tentang OPT. Karena Bapak Ibu sekalian, Pak Smith itu sangat sibuk, terutama beliau banyak membuat buku. Saya sendiri sedang mengedit buku beliau yang terakhir. Mudah-mudahan tahun ini bisa diterbitkan. Terkait dengan OPT khususnya gulma. Selamat datang Pak Smith, selamat pagi. Narasumber yang kedua adalah Bapak Saipul Asikin. Nama lengkap beliau Bapak Insinyur Saipul Asikin. Bidang keahlian beliau adalah hama penyakit tanaman dan hortikultura. Masuk di Balitra tahun 82. Tahun 80-an beliau masuk di Balitra dan menekuni hama penyakit tanaman. Banyak publikasi yang sudah beliau tulis, Bapak Ibu semua, terkait dengan keahliannya tentang hama dan penyakit tanaman, khususnya di lahan rawa. Juga beliau punya beberapa paten yang berkontribusi besar bagi pengembangan dan proteksi pertanian di lahan rawa. Selamat datang Pak Sikit. Bapak Ibu sekalian, itulah narasumber kita pagi ini di Birawa, Bincang Rawa ala Balitra. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang di studio. Kita mulai diskusi kita Pak Smith. Dan Bapak Ibu sekalian, jika ada komentar atau pertanyaan silakan langsung mengacungkan tangan. Di situ di reaksi ada tangan, silakan diklik. Nanti di sini pertanyaan langsung. Jadi tidak menyampaikan pertanyaan lewat chat tapi langsung berdiskusi ya. Baik itu pertanyaan, komentar atau sumbangsi pemikiran. Karena ini adalah diskusi talk show ya. Jadi kalau ada ide-ide yang lebih cemerlang bisa disampaikan di sini dan panitia nanti akan record. Untuk Pak Smith dulu nih Pak Smith. Kita tahu bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo fokus ke pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Pak Smith. Salah satunya adalah, dan memang ini sebagian besar merupakan lahan rawa. Nah, dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa OPT itu salah satu unsur penting di dalam pengembangan pertanian, tidak hanya di lahan rawa tetapi di lahan-lahan yang lainnya. Sebetulnya terkait dengan gulma nih Pak Smith. Seberapa penting gulma dalam produksi pertanian lahan rawa itu Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yusuf Sulaiman sebagai pembawa acara pada acara Bincang Rawa hari ini. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Memang akhir-akhir ini rawa menjadi santer atau banyak dibicarakan kalangan baik
oleh ilmuwan, para pakar, dan terakhir ini pada kabinet kita juga mulai sedikit tergerak untuk memikirkan bagaimana rawa. Dan akhir-akhir ini pemerintah merencanakan membangun food estate di lahan rawa, tepatnya di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengembangkan atau lahan rawa ini untuk pertanian, banyak masalah atau kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Di antaranya yang terkait masalah itu dapat kita rangkum, pertama biofisik lahan, dan kedua masalah sosial ekonomi. Terkait biofisik lahan, salah satu di antaranya ada masalah gulma. Gulma kalau didefinisikan adalah tumbuhan yang tumbuh tidak pada tempatnya, atau tumbuhan yang tidak dikendaki, atau tumbuhan yang merugikan. Kenapa dikatakan tumbuhan yang merugikan? Karena gulma itu sebagai kompetitor utama terhadap tanaman, terhadap keperluan unsur hara, air, sinar matahari, dan space atau ruang tumbuh. Sehingga dapat dikatakan gulma itu merugikan. Meskipun demikian, bahwa gulma itu juga merupakan bagian integral dari suatu sistem di dalam lingkungan itu. Bapak Ibu sekalian, hasil pengalaman saya menangani masalah gulma sejak mulai saya bekerja, gulma dapat menurunkan hasil padi lebih dari 50% apabila tidak dikendalikan. Bahkan dalam kondisi ekstrim, penurunan hasil itu mencapai 72,4%. Itulah pengalaman yang selama ini saya dapatkan. Dari hasil-hasil penelitian yang saya lakukan selama ini, saya sudah merangkumnya dalam satu buku yang saya beri judul Gulma Rawa Pasang Surut. Mungkin inilah salah satu karya yang bisa saya simpulkan dari pengalaman saya menangani masalah gulma. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Simit. Jadi kalau kita lihat intinya adalah bahwa gulma itu merupakan kompetitor tanaman utama ya Pak ya. Di mana gulma tadi akan memperebutkan hara, mungkin pupuk juga Pak ya, yang diberikan ke tanaman, juga memperebutkan air dan juga sinar matahari, begitu Pak kira-kira ya. Dan itu kalau tidak dikendalikan bisa mengurangi produksi dari semestinya ya, 50% kurangnya, sampai 74,2% ya, jika itu ekstrim, begitu Pak Simit ya. Baik, menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Sekarang ke Pak Asikin. Pak Asikin, ini terkait dengan hama dan penyakit tanaman Pak. Seberapa penting sebetulnya hama dan penyakit tanaman ini di dalam pertanian lahan rawa, produksi pertanian lahan rawa Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah hama dan penyakit tanaman selama 10 tahun terakhir ini, penyakit yang paling banyak menyerang pertama adalah penyakit blas. Yang dulunya katanya penyakit blas itu ada di lahan kering, bahkan sekarang sudah bergeser ke lahan basah, yaitu lahan rawa pasang surut. Di samping hama blas, penyakit blas, juga ada penyakit sekarang ini, ada penyakit tongro. Penyakit tongro ini disebabkan oleh virus, Pak. Yang penularannya vektornya adalah wearing hijau. Jadi selain itu, kalau hama, masalahnya perik batang, Pak. Jadi perik batang dan hama putih palsu itu yang banyak sekali menyerang pertanian padi di lahan rawa pasang surut. Mengenai kehilangan hasil, kalau penyakit tongro itu ada yang mengatakan 2% terserang penyakit itu harus dilakukan pengendalian. 2% harus dilakukan. Iya, sebab itu kan bendanya tidak terlihat. Seperti corona ini. Virus ya Pak ya? Iya, virus. Jadi kalau sudah terserang, dia cuma menyebar. Jadi sekarang ini 2% sudah ada serangan, itu langsung dilakukan tindakan pengendalian. Begitu juga dengan penyakit blas, Pak. Blas ya? Iya. Blas ini sekarang ini setelah menjadi penyakit utama di lahan rawa lebak. Jadi di lahan rawa lebak itu kalau kehilangan hasilnya antara 80 sampai 100%, Pak. 80 sampai 100% ya. Dari blas itu? Ya, kalau itu tidak dikendalikan. Tapi sekarang ini kita bisa menggunakan paritas salah satunya,
yang bisa mengurangi serangan penyakit tersebut. Mungkin itu saya. Bagaimana tikus dan burung, Pak? Kalau tikus, ini terutama itu jadi istilahnya hama yang paling utama. Tikus. Tikus dan burung. Jadi kalau tikus itu terutama di lahan rawa. Kan lahan rawa ini kan masih banyak hutan-hutan yang merupakan jadi tempat hidup tikus itu. Jadi dengan adanya itu dia cepat terpindah ke lahan-lahan lokasi pertanian. Baik, terima kasih Pak Sikin. Ada pertanyaan ini, ada meminta masuk Ibu Irianti dari Banjarmasin. Assalamualaikum, Bu Irianti. Itu suaranya. Bu Irianti, Assalamualaikum. Itu Bu Irianti unmute. Dia unmute dulu Bu Irianti dari Banjarmasin. Itu masih. Bu Irianti boleh di unmute? Ya. Baik, ada juga dari Pak Utama Kajo. Pak Utama Kajo, beliau sudah meminta Bu Irianti, mohon maaf, Bu Irianti dulu Pak Utama ya. Bu Irianti, silakan Bu Irianti. Assalamualaikum Bu Irianti. Waalaikumsalam. Ya, Bu Irianti, silakan ada komentar, ada pertanyaan di kedua narasumber kita. Silakan Bu Irianti. Terima kasih kami dari DPP Semarang. Ini Pak kalau untuk masalah kami itu yang paling sering terserang itu adalah terutama pada saat anak-anak. Itu hampir kadang-kadang petani menanam habis. Nah, ya Bu. Selanjutnya mungkin solusinya bagaimana Pak? Ya. Baik Bu Irianti, terima kasih. Pak Utama, silakan. Terima kasih Bu, poinnya sudah kami dapat. Pak Utama Kajo, silakan Pak. Suaranya. Di unmute Pak, Bapak belum kedengaran ini suaranya Pak. Ya, silakan Pak Utama. Disebutkan dari mana Pak? Sudah masuk suara. Sudah masuk suara Pak. Pak, saya saya Utama Kayu dari Dewan Riset Nasional Pak, DRN. Dewan Riset Nasional. DRN. Ya, selamat datang Bu Utama. Kita ketemu nih tetap muka. Namanya sudah tahu saya, makanya belum tahu. Silakan Pak. Pertanyaan untuk Pak Smith maupun Pak Sikin. Ya. Seperti kita pahami bahwa ada tiga zona. Zona lebak, zona rawa pasang surut, dan yang satu lagi zona dekat muara, Pak. Apakah gulma maupun hama mengganggu tanaman tersebut sama karakteristiknya dan bagaimana upaya pencegahannya dengan satu cara saja atau juga berbeda-beda. Ya. Nah, pertanyaan keduanya Pak. Dari zona ketiga zona itu zona mana yang paling aman atau yang paling tidak diganggu oleh hama atau gulma. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Utama dari Dewan Riset Nasional. Kami bahagia Bapak bisa ikut dengan kami Pak. Jadi kita bisa melihat lebih dalam lagi terkait dengan masalah OPT ini. Bu Irianti juga terima kasih.
Bapak Smith dan Pak Sikin. Mengenai tikus nih, mungkin Pak Sikin pasnya nih ya. Mengenai tikus itu di BPP dari Bu Irianti menyampaikan itu pada anakan gitu. Strateginya gimana Pak Sikin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada Ibu Irianti ya. Jadi masalah tikus itu memang salah satu hama yang sering menggagalkan pertanaman padi di lahan rawa, khususnya pasar surut maupun rawa lembab. Jadi untuk pengendalian hama tikus, sebab satu ekor tikus itu kalau kita biarkan, tikus dewasa ya, itu bisa keturunan itu hampir 500, Pak. Satu ekor tikus bisa beranak 500. 500. Dalam berapa lama ini? Sama pertama pertumbuhan tanaman. Satu musim tanam. Satu musim tanam. Satu ekor betina 500. Ya. Tidak ada KB kali ya? Iya, rupanya itu, Pak. Jadi untuk menangani ini kebiasaannya, ini menurut pengalaman saya di lapangan, Pak ya. Jadi waktu kita pengolahan tanah, itu kita adakan pengenalian. Atau dengan disebut dengan gerobyokan ya Pak ya. Gerobyokan. Ya. Balitra punya produk Pak, yaitu ratel. Ratel apa itu? Ya, itu seperti mercon itu Pak. Jadi lubang-lubang tikus yang ada di lahan di lahan galangan petani itu bisa dijos itu. Jadi salah satu untuk mengurangi populasi tikus. Jadi dengan matinya satu berarti kita bisa mengendalikan sekitar 500 ekor tikus. Jadi caranya itu waktu kita pengolahan tanah kita lakukan. Jadi pengendalian harus dimulai sebelum tanam justru itu ya, jangan setelah tanam ya. Jangan setelah tanam. Kalau setelah tanam dia kan cuma ini aja. Ya. Jadi kalau kita kan sejak awal tanam pengolahan tanah itu sudah satu ekor bisa 500 ekor. Kalau sudah terjadi gimana itu? Kita lakukan terus Pak. Oh, lakukan terus. Kebiasaan dia waktu pengalaman kami di daerah Sangaragun Pak tahun 2000-an tuh misalnya waktu proyek Suam dulu. Proyek Suam tahun berapa? 2000? 2000-an dulu. 2000-an? Iya. Jadi itu kami mengalihkan sejak awal Pak. Jadi seluas 25 hektar itu bisa panen Pak. 25 hektar bisa panen karena tikus dikendalikan sebelum tanam. Sebelum tanam. Dengan menggunakan ratel. Dengan populasinya dikurangi. Iya, dikurangi. Akhirnya nanti setiap setengah bulan atau 1 bulan kita lakukan lagi untuk pengendalian yang ada. Kebiasaan tikus ini kalau sudah mau beranak, dia pasti di lubang, Pak. Kalau mau beranak di lubang? Ya. Tidak keliaran ya? Iya. Itu ya yang bisa saya. Baik. Bagus Pak Sikin. Jadi mengenai yang kedua Pak ya? Ya silakan yang kedua. Yang kedua itu mengenai hama OPT yang di 3 zona tadi ya Pak ya. Itu kalau saya pengalaman saya itu hampir ketiga zonanya itu serang Pak. Cuma berat sedangnya aja. Ya. Jadi semua lahan itu lahan rebab atau pasar surut atau yang muara itu hampir serang. Karakteristiknya sama nggak yang OPT-nya di antara ketiga itu? Kalau di lahan rawa mirip Pak. Mirip. Cuma penggerik batang Pak ya. Yang ada di daerah rawa itu ya bisa tumbuh, bisa hidup pada ini Pak. Gulma. Tikus. Jadi dia ada tempat hidupnya di itu ya? Iya di tanaman. Makanya gulma politikus atau Eleocarpus ducis itu sekarang kami jadikan sebagai perangkap untuk sebentar menarik ini Pak, menarik ide Pak Kayo tadi menjonasi ya, dan mempertanyakan karakteristik. Pertanyaannya itu yang mungkin kita lebih detail menggali itu Pak. Pertanyaan apakah karakteristiknya ketiga itu sama? Yang sama apanya yang sama? Cuma cara dia bisa hidup pada puruntikus, cuma itu aja Pak. Oh ada puruntikus di situ? Iya. Tapi pada prinsipnya sama ya? Sama. Hanya penggerek tanam itu bisa tumbuh di puruntikus itu? Iya. Terus yang paling aman tuh di zona mana Pak? Berdasarkan pengalaman lapang Bapak? Pengalaman lapang itu daerah Muara Pak. Itu kan Muara. Airnya kan kadang-kadang tinggi. Mungkin dengan ada tinggi itu bisa mempengaruhi ini ekologinya itu. Oh, jadi di daerah Mula relatif lebih aman itu Pak Kayo ya dibandingkan zona-zona yang lain. Iya. Baik, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Pak Kayo kalau masih ada pertanyaan. Pak Smith, dari segi gulma ini, tadi dari DRN itu membedakan antara 3 zona ya. Kita sudah kenal itu, zona muara, pasang surut lebak gitu. Apakah karakteristik gulmanya sama, Pak?
Silakan Pak. Terima kasih, terutama kepada Pak Utama dari DRN. Pertanyaannya cukup menarik. Selama saya menangani gulma ini memang dapat dikatakan setiap zona itu akan menunjukkan mempunyai karakter gulma tersendiri. Contohnya kalau di rawa Lebak misalnya, biasanya gulma itu pada saat genangan tinggi itu hanya didominasi oleh eceng gondok atau stratiotes yang di kayu apu, dan satu lagi gulma yang dari daun rumput itu Paspalodium punctatum. Itu memang mendominasi pada saat air-air genangan tinggi. Namun pada saat surut memang akan banyak spesies yang tumbuh di areal pertanaman. Kalau di lahan rawa pasang surutnya itu istilahnya di lahan sulpa masam contohnya, di lahan sulpa masam itu spesifik sekali gulmanya Pak. Terutama ada satu gulma yang sangat dominan dan penciri lahan itu, yaitu dia bisa tumbuh hanya pada pH antara di bawah 3,5 Pak. Yang seperti dikatakan Pak Saibul tadi, ada Eleucharis dulcis, Eleucharis acutongala, ada sejenis Eleucharis lah. Dan ini mendominasi sekali apabila lahan itu masih di bawah pH-nya di bawah 4. Ada juga Panicum ripens atau dikatakan bura-bura atau puyangan, dan ada lagi jenis kerisan yang ada empat jenis itu Pak, yang bisa dikatakan gulma di lahan rawa pasang surut, khususnya di lahan sulfa masam. Dan ini ciri daripada lahan sulfa masam. Jadi ini juga satu indikasi kalau masih ditumbuhi oleh Eleucharis ini, tentunya lahan itu pasti pH-nya antara 3 sampai 3,5. Kalau bura-bura itu pH-nya sudah dari 4 ke 4,5. Begitu juga Rhynchospora corymbosa atau kerisan namanya. Kalau Eleucharis dulcis atau Eleucharis retoplaxa itu pasti pH-nya di bawah 3,5. Kalau di bagian muara Pak, memang karena genangan itu hampir selalu ada dan pengaruh aris salin itu memang kita masih belum terlalu menjangkau sampai ke sana selama ini Pak, penelitian kita. Sehingga kita karena di situ juga pola karena bagian pantai itu mungkin terlalu sehingga kita arahnya masih ke lahan pasang surut yang tipe B dan C atau BC gitu Pak. Ya. Kalau di bagian muara itu tipe A. Karena pola airnya itu selalu genangan itu, gulma itu juga akan lebih minimal dibandingkan di tipe B dan C. Yang pasti pada saat kondisi tanah itu macak-macak, biji-biji gulma itu kan cepat berkecambah dan pertumbuhannya sangat cepat dan subur gitu Pak. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Ya ini tadi berarti kalau begitu di gulma di ketiga zona itu khas masing-masing Pak ya? Iya Pak. Ya. Bahkan tadi disampaikan Pak Kayo tidak hanya per zona tapi subzona. Karena pasang surut nanti ada pasang surut sulfa masam dan non sulfa masam begitu ya. Pak. Khas antara tanahnya Pak. Jadi itu. Ada satu pertanyaan yang mungkin terlewat tadi Pak. Ya. Dari ketiga zona dan subzona itu, mana yang paling aman terkait dengan gulma? Atau tidak amankah semuanya? Kalau dikatakan aman tidak aman itu pasti dikatakan tergantung kondisinya Pak. Di zona rawa, memang pada genangan tinggi tidak ada pertanaman. Berarti aman dari aspek budidayanya. Cuma gulma itu akan mengganggu sistem perairan. Oh, sistem perairan yang justru terganggu. Ya? Jadi karena di rawa itu digunakan juga alat transportasi, ya mobilisasi masyarakat yang menggunakan transportasi air terganggu. Itu.
kalau di zona lahan rawa ini ya tentunya sistem budidaya di situ, taman pangan lebih banyak ditanam di situ, tentunya dia akan lebih perhatian kita ke situ, Pak. Dan biasanya penempatan itu pada umumnya pada banyak di tipe-tipe B. Ya. Karena di tipe muara itu sudah kena daerah pantai, mungkin kebijakan pemerintah reklamasi lahan rawa juga ke arah tipe BC yang banyak sebenarnya. Jadi sistem pertanian itu lebih berkembang di situ. Ya, baik, terima kasih Pak Smith. Oh, sambil ngopi Pak, ini ada kopi rawa kok tidak salah ini. Di lahan rawa juga bisa ditanami kopi Pak. Dan ini kita sedang ngomongin kopi rawa Pak Ibu. Enak kopinya Pak, manis tergantung kadar gulanya. Ada lagi yang masuk dari Pak Rusman ini. Pak Rusman, Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan Pak Rusman. Di unmute dulu Pak Rusman. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rusman. Pak Rusman dari mana? Halo, Pak Rusman. Nah, Pak Rusman belum udah ngacungin tangan, mungkin belum ini. Pak Rusman, silakan Pak Rusman. Bapak dari mana? Sebutkan lokasi dan juga dari mana ininya. Silakan Pak. Halo Pak Rusman. Mungkin lagi sambil parab ayam, mungkin di ini dulu. Nanti Pak Rusman ya. Bapak Ibu sekalian, kita tadi diskusi tentang seberapa penting lahan rawa dan dapat respon yang bagus. Kita masih di Birawa, Bincang Rawa ala Balitra. Baik, terima kasih. Teman-teman di studio, itu Ibu di sebelah kiri Pak, tolong dirapikan, kayaknya kopinya itu kena kertas kopinya itu. Lupa terlalu asik mendengarkan tadi paparan Pak Smith. Itu si Mbak-mbak itu tadi kopinya tumpah Pak. Itu tuh Pak. Yang di pojok Pak, panitia tolong diingatkan itu. Kita pindah ke sesi berikutnya Pak Smith, Pak Sikin. Ya. Tadi terkait dengan strategi ini Pak. Terkait dengan strategi apa yang Bapak lihat perlu dilakukan di lahan rawa untuk gulma Pak, nanti untuk HPT juga. Strateginya seperti apa sebetulnya? Terima kasih Pak, pertanyaannya menarik. Strategi yang perlu kita perhatikan dalam rangka pengelolaan gulma tentunya yang pertama kita harus memperhatikan jenis-jenis gulma atau mengkarakterisasi jenis gulma itu sendiri. Apa dari jenis apa dia? Karena gulma itu ada yang berkembang biak dengan bahan vegetatifnya, ada juga yang berkembang biak dengan biji. Umumnya yang berkembang biak dengan biji itu masuk kelompok gulma semusim. Gulma semusim ya, dengan biji ya? Ya, kalau gulma yang bisa dari bahan vegetatifnya biasanya gulma 2 musim. Dia bisa menggunakan berkembang biak dengan umbi-umbinya, contohnya seperti jenis teki-tekian dan bisa dengan dari bagian stolonnya. Jadi memang kalau dari kelompok biji-bijian itu secara praktis memang lebih mudah dikendalikan dibandingkan yang menggunakan bahan vegetatif lainnya itu. Yang pasti itu pertama kita harus karakterisasi. Karena dengan tahunya jenis-jenis gulma yang berkembang, kita bisa menentukan metode apa yang bagus untuk mengendalikan gulma itu sendiri. Dan yang kedua, kapan kita melakukan pengendalian? Tentunya ada standar atau ukuran yang kita acu, yaitu bagi tanaman padi, untuk tanaman padi maksud saya, ambang batas toleransi tanaman itu dengan penutupan gulma sebesar kurang dari 30%. Itu pada pertumbuhan vegetatif yang mulai dari umur 2 minggu sampai 45 hari. Itu yang perlu kita perhatikan. Bila mana penutupan gulma itu sudah melebihi dari 30%, itu sudah harus kita kendalikan.
masalah metodenya nanti itu. Yang penting kita prinsipnya kalau penutupan gulma itu sudah di atas 30%, sudah harus kita kendalikan. Karena kalau tidak kita kendalikan, itu akan merugikan. Karena sebagian besar unsur hara yang kita berikan kepada tanaman itu tidak bisa lagi diserap oleh tanaman itu sendiri. Itu, dan selanjutnya ada beberapa metode yang kita coba di lahan rawa pasang surut. Misalnya dengan cara manual itu ya, kalau cara manual itu sistemnya cabut atau menyiang itu sudah umum caranya, udah konvensional. Ini sangat memerlukan tenaga gitu. Pengalaman kita dalam mengembangkan ini sistem ini, untuk 1 hektar per musim itu kita perlukan antara 40 sampai 50 tenaga kerja per musim. Dapat kita bayangkan kalau sampai 50 OH per musim, ya kita kalikan saja berapa OH berlaku di tempat itu. Kalau di lahan pasang surut memang sangat mahal. Ya. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan. Secara kultur teknis memang bisa dilakukan, yaitu dengan pengaturan pola tanam bisa mengurangi populasi penutupan. Contohnya ada perbedaan antara pola tanam 1 tahun sekali dengan pola tanam 2 tahun sekali. Mungkin kalau kita lihat di situ ada pola pertumbuhan tanaman. Apa bisa kira-kira kita tayangkan, Pak? Oh boleh, silakan ada yang ditayangkan. Pola pertumbuhan tanaman grafik itu. Ya. Oh ada itu ya. Ya. Ya, dengan kita tahu. Oh ini. Terus yang grafik. Kita tahu pola pertumbuhan tanaman ini. Grafik. Kalau pola tanam yang diterapkan di areal itu, pola tanam setahun sekali, ada puncak pertumbuhan gulma itu. Yang mencapai 100% penutupannya. Dan ini jadi masalah. Ini di mana, di lahan rawa pasang surut nih? Di lahan rawa pasang surut. Dan ini menjadi masalah bagi petani ketika melakukan penyiapan lahan. Nah, kalau dengan pola tanam dua kali setahun ini, pola pertumbuhan gulma itu memang lebih minimal gitu. Jadi biasanya petani itu juga strategi yang dilakukan oleh petani itu adalah dengan menerapkan sistem penyiapan lahan yang tradisional menggunakan tajam. Ini kan? Ya, ini ya. Inilah pola. Coba ini bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana nih Pak? Pola pertumbuhan. Ini kita lihat, kita ambil biasanya panen itu di lahan rawa pasang surut itu berlangsung antara akhir Juli sampai awal September. Panen itu ya? Ya, panen padi. Di situ kondisi pertumbuhan gulma itu sangat minimal. Karena di situ masih tertutupi banyak jerami. Dan ketika mulai itu di November, itu sudah mulai turun hujan. Turun hujan, sehingga biji-biji gulma itu berkecambah dan tumbuh. Dan terus naik, dan puncaknya itu antara Februari. Nah, jadi pada puncak itu, disitulah populasi gulma sangat tinggi. Dan hasil penelitian kita bisa memproduksi bahan kering gulma, biomasa gulma 3,5 ton bahan kering per hektar. Dan ini sangat baik dijadikan sebagai sumber bahan organik. Dan secara tradisional petani Bugis dan Banjar dan Melayu ya, mereka sudah tahu mungkin dengan kondisi lingkungan mereka menerapkan sistem penyiapan lahan yang diistilahkan tapuli kampar. Apa itu Pak? Tapuli kampar itu tajak. Bahasa Batak itu kan? Tidak, bahasa Banjar. Itu tajak. Itu tajak? Iya, membabat gulma. Membabat gulma. Itu puntal. 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 Mungkin ada gambar selanjutnya. Silakan Mbak, yang ini ada. Puntal, dia atau nanti kita lihat itu ya. Sekarang ini grafik ini penting ini. Puntal terus. Itu dia digulung-gulung bentuk apanya itu gulma itu. Kemudian dibalik supaya proses pembusukannya lebih cepat. Nanti kita bisa detail itu Pak.
Kita kembali ke grafik itu menarik, saya lihat dari itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini dari grafik itu mencolok antara pola tanam satu kali ya. Iya. Coba Mbak. Kembali ke grafiknya. Pola tanam sekali itu yang warna biru. Ya. Dengan pola tanam 2 kali pada Oktober April itu. Ya. Jauh sekali itu perbedaannya. Langsung melejit itu, dan puncaknya di Februari itu ya kalau pola tanam 1 kali tinggi. Ya. Bagaimana penjelasannya Pak Smith? Ya gini Pak, penjelasannya karena pola tanam sekali itu masa areal itu lama. Nah, jadi mulai Oktober November itu masa pertumbuhan, awal pertumbuhan dari gulma sendiri. Jadi masa beranya itu terjadi mulai Oktober sampai Februari Maret. Karena penyiapan lahan itu oleh petani itu dengan cara tradisional dilakukan pada bulan Februari Maret, sehingga tergantung lokasinya juga, jadi pertanaman itu padi lokal itu pada Maret April. Kemudian kalau yang polanya 2 kali setahun, sedikit terkendali pertumbuhan gulma itu. Karena kalau kita tanam padi unggul pada periode musim penghujan, itu periode Maret, November sampai Maret, periode pertanamannya, kita melakukan penyiapan lahan di bulan November, Desember itu sudah dilakukan. Jadi terkendali dia pertumbuhannya, sehingga grafiknya itu jauh di bawah yang dengan pola tanam sekali setahun. Nah, itu Pak. Nah, dari pada mulai Mei sampai ke Oktober itu penutupannya rendah, karena baik tanam sekali setahun maupun 2 kali setahun ada budidaya di dalamnya. Karena ada budidaya berarti ada maintenance terhadap lingkungan. Tanaman itu sendiri. Baik, tadi Pak menarik terkait dengan local wisdom ya Bapak itu yang Banjarang-Banjar itu ya. Dan tadi poin-poin penting yang saya bisa catat di saya itu terkait strategi itu kita harus tahu benihnya, tipe benihnya kan. Apa biji atau apa ya yang tadi itu, kemudian fase tumbuhnya, kemudian ketersediaan tenaga kerja, kemudian pola tanam, ini sudah dibahas pola tanam. Yang local wisdom itu Pak, tadi kita baru sedikit terang puntal-puntal begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak ini? Ada ini di dalam tayangan Bapak sekalian bisa dilihat tayang gambar. Di situ secara tradisional petani kalau kita lihat di atas itu bagaimana kondisi populasi gulma itu. Kemudian ditajak seminggu setelah ditajak itu mereka puntal. Di sebelah itu ada gundukan-gundukan yang bulatan-bulatan itu ya. Itu udah dipuntal. Puntalan gulma. Dipuntal, jadi puntal itu membentuk bola-bola seperti bola-bola. Seberapa besar bolanya itu Pak? Ya tergantung Pak. Ya tergantung ke masing-masing petani lah gitu. Ada ukuran gitu. Yang penting mungkin ada juga pengaruh kedalaman airnya. Karena diupayakan sebagian daripada puntalan itu tergenang dan sebagian lagi bisa kena sinar matahari. Kemudian dengan interval waktu 15 sampai 20 hari itu puntalan itu dibalik ya. Dibalik yang bawahnya ke atas, dari atas ke bawah. Itu maksudnya supaya mempercepat proses dari pembusukan. Nah, jadi sebelum tanam puntalan-puntalan itu dihambur. Kalau bahasa Banjar diampar. Jadi maka dikatakan tapuli kampar. Tajak, puntal, bali, ampar. Itu Pak. Jadi si buntelan itu ya? Iya. Puntalan. 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 Kalau Sunda buntelan namanya itu. Buntelan-buntulan itu nanti dibuka diamparin gitu. Diampar. Iya. Gitu. Di sinilah fleksibilitas daripada sistem penyiapan lahan ini. Kapan mengampar itu ya tergantung selera. Kapan petani mau tanam. Hari ini, besok mau tanam, hari ini diampar. Nah, tidak. Makanya sistem ini kalau dimasuk ke dalam program percepatan tanam nggak bisa dipakai Pak. Nah, ini menarik ini Pak. Itu 1 hektar berapa orang yang pakai tajak? Alatnya di atas tuh Pak ya? Iya. Itu berapa itu Pak? Hasil penelitian kita itu kita perlukan itu 40 sampai 50 orang tenaga kerja.
belum ada sekarang alat yang semacam Alsintan Bapak tahu yang bisa menduplikasi cara kerja si tajak itu. Apakah muternya dari pinggir gitu, dari pakai traktor itu? Ya memang kalau kita modifikasi Pak ya, kita secara mungkin bisa saja. Mungkin bisa sampai amparnya itu ya, sampai bikin buntelan itu sampai memotong atau membabat gulma itu aja. Tapi kalau dengan alat mesin misalnya Pak, karena tajak ini tidak hanya memotong, tapi mengiris lapisan permukaan tanah. Oh, dari bawah itu ya sampai 3 sampai 5 cm kedalamannya itu. Oh, berarti bukan tanamannya ya, dia dari bawah ya, kayak akarnya mungkin tebas juga ya. Oh, gitu. Ini ide menarik ini bagi teman-teman Alsintan, bisa mungkin memodifikasi alat ya, mendeteksi alat untuk ini. Bagaimana masalah pembuntelannya itu Pak? Itu diikat aja atau hanya di kelompok-kelompokan aja? Ya keterampilan petani yang lokal itu udah biasa mungkin disatukan. Saya curiga tentang kebusukannya nih Pak, tingkat kebusukannya ini. Yeah. Mungkin semakin busuk kan semakin matang itu untuk bahan organik dan itu bagus. Mungkin senyawa-senyawa yang berbahaya justru bisa dikerat ya, bisa ditangkap oleh itu. Berapa lama biasanya mereka dibiarkan di lahan itu, dibiarkan tergenang itu? Biasanya itu karena total dari mulai persiapan dia menajak sampai tanam itu kira-kira 50 hari Pak. 50 hari, satu bulan dari persiapan? Mulai pas saya menajak sampai tanam. Buntalnya ini, jadi buntalan dibiarkan dulu sampai 10 hari, baru mereka buntal. Mungkin maksudnya supaya ada sedikit lunak. Biasanya kalau itu petani pada kemana ketika udah beres di lahan? Mereka kerja yang lain? Ya itulah keunikan itu. Mereka ya cari apa yang cash flow. Cari yang cash flow. Baik, ini menarik ya. Tadi sudah tentang strategi, bagaimana local wisdom itu bisa kita akselerasi, diperbaiki dengan integrasi teknologi 4.0 kali Pak ya. Termasuk menggunakan Alsintan atau pengukuran tadi tingkat kebusukan mungkin bisa diatur nanti sebetulnya dari tingkat bau dengan sensor sehingga ini udah layak lah diampar seperti itu. Selama ini kan baru local wisdom seperti itu. Ya, sistem ini ya dikatakan sistem yang manja Pak. Ya, yang fleksibel tapi manja. Jadi kalau kita tanam padi unggul itu tidak ada sifat fleksibel harus ya mengikuti itu ya. Kalau menggunakan padi lokal ini ya rileks, santai gitu, ya manja gitu. Baik Pak Smith. Bapak Ibu sekalian, kita masih di Birawa, Bincang Rawa ala Balitra. Terima kasih teman-teman di studio. Teman-teman studio nampaknya itu harus ditambah kursi sebelah ujung kiri itu ada yang masuk tadi, dia nyari-nyari kursi Pak. Tolong disiapkan ya. Pak Asikin, tentang HPT ini, tentang hama dan penyakit tanaman ini, bagaimana strateginya Pak menurut pandangan Bapak yang perlu dilakukan? Baiklah. Ini sangat menarik ini. Jadi sekarang ini pemerintah sudah menggalakkan dengan penggunaan nabati, Pak. Itu insektisida nabati. Nah, kita sekarang ini Balitra ya, terutama Balitra, kita memanfaatkan gulma rawa. Gulma rawa sebagai bahan pestisida insektisida nabati. Insektisida nabati, pestisida nabati. Iya. Jadi salah satunya adalah seperti tanaman kepayang. Kepayang itu kayak apa Pak? Picung. Picung? Iya. Wah, di Batak apa? Mungkin ada kepayangnya. Coba seperti apa nih kepayang? Nggak tahu juga saya. Jadi kepayang ada gelam Pak. Hah? Gelam. Kepayang gelam ya. Ya coba Pak ini Pak, ada tayangan ini. Ini. Panitia sudah nyari-nyari Pak, semalaman itu di Google. Itu gelam Pak. Yang kanan atas. Iya. Paling atas gelam. Yang ada bunganya itu tawar Pak. Pasing itu. Atau pasing. Pasing tawar ya. Yang ini Poruticus sebagai perangkap penggerak batang Pak. Yang di atas itu ada kirinyo Pak. Itu kirinyo. Iya, kirinyo ini salah satu gulma yang bermasalah di perkebunan teh dan perkebunan lainnya Pak. Iya. Jadi ada ini sumber pestisida nabati ya, ada kirinyo. Iya, ada kirinyo, ada gelam, ada Poruticus, ada pasing atau tawar. Ini itu nama lokal ya Pak ya? Iya, tawar nama lokal. Kalau nama ilmiahnya Coltospec. Ya. Kalau gelam Malaleuca locodendron. Kalau kirinyo Chromolena odorata. Kalau Poruticus Pak?
Polonticus elocatus dulcis. Iya, iya. Pinter Bapak udah hafal ya. Ini. Jadi gulma-gulma ini yang jadi masalah sekarang kita bisa gunakan, Pak. Terutama sebagai bahan pestisida nabati. Jadi untuk rawa ini banyak sekali, Pak. Ini ada Bintaro, Pak. Selain Bintaro. Ya, Bintaro. Bukannya di Jakarta Bintaro itu, Pak? Itu kompleknya, Pak. Oh, kompleknya itu. Ini Bintaro. Ini buahnya nih Bintaro ini. Iya, Bintaro. Manis, Pak? Pahit? Itu rasa pahit, Pak. Oh, pahit ya. Jadi buahnya, untuk buah, Pak ya. Untuk mengusir tikus. Oh, iya, apa jadi, dilempar atau gimana, Pak? Jadi ditaruh di bawah ya, di samping pertanaman. Si bijinya itu atau iya, dibelah-belah? Bijinya. Ya, itu akhirnya nanti busuk. Kalau kita belah, itu langsung busuk nanti, Pak. Jadi kalau tidak yang dibelah dulu, tidak dibelah, biarkan aja. biarkan ya, ini yang sudah matang atau yang masih muda? Yang seperti gini sudah bisa, Pak. Ini udah matang ini? Iya, sudah matang ini. Yang selanjutnya itu adalah Pak, yang tikus itu di mana dia disimpannya? Di lubangnya menghalangi atau di mana? kebiasaan ditanam di pinggir-pinggir ini, Pak. Galangan. Di pinggir galangan? Iya. Dijajarin gitu ya? Iya, iya kan. Tidak bau bagi kita? Bagi kita tidak, Pak. Sama salah satu ada, Pak, tanaman jengkol, Pak. Jengkol? Ya, itu adalah indigenous nulit di lahan rawa Lebak. Jengkol yang biasa atau? Ya, jengkol yang dijual orang tuh, Pak. Jadi kulitnya kita ambil, Pak. Kulit jengkol? Iya, ditabur aja di lahan ini, di lahan persawahan. Ditabur ya, di lahan persawahan ya? Di lahannya ya, bukan iya, di pinggir ya? Bukan, itu di lahannya. Itu tikus juga nggak mau makan? Tikus nggak mau makan. Mungkin akibat bau itu ya, Pak ya. Oh, jengkol kita yang makan, Pak. Iya. Itu ada tanaman apa? Ini Putat? putat. Nah, putat ini adalah obat, Pak. Obat? Iya. Kalau kita kena apa istilahnya itu? Yang gatel, gatel. yang kena gingah. Gingah, apa tanaman gingah itu? Yang getahnya itu bisa gatel, Pak. Ya, Ini dengan ini, Pak. Putat, pakai putat. Pakai putat. Apa digimanain, Pak? Putat itu yang apa yang pucuknya itu, Pak ya, yang warna coklat. merah itu. Merah itu. Itu dipetik atau dipuliskan. Enggak dipunyah dulu? Enggak, dipuliskan di sakitnya. Alhamdulillah, Pak. Biasanya kalau di saya ya, kalau di Sunda dikunyah dulu, Pak, digosok-gosok. Jamin tidak sembuh, Pak. Terus, Pak, yang itu bakung rawa? Ini bakung rawa. Bakung rawa ini ternyata ini banyak sekali, Pak, tumbuh di rawa. Ini juga bagus, Pak. Untuk apa, Pak? Untuk bahan pestisida nabati. Ah. Itu ada tanaman simpur, Pak, yang simpur ya? daunnya dibuat lebar-lebar itu. Itu juga bagus. Ternyata untuk apa ini, Pak, simpur? Pasti di sana. Pestisidanya untuk mengendalikan hama-hama penyerang daun sayuran, Pak. Oh, pakai simpur itu. Iya, di simpur. gimana, Pak? Ditanami atau di? Ini dibikin ekstrak, Pak. Oh, diekstrak dulu. Iya. Atau direbus juga bisa, disemprot. Tidak pakai apa-apa lagi? Tidak pakai gula? Direbusnya? Enggak, pakai cuma direbus sih. Ya. Biar kayak gula dadang semut gitu, Pak. Semut yang bertemu dengan itu. Jadi ini tanaman-tanaman rawa ternyata yang banyak banyak manfaatnya. Coba Pak kita lihat ada lagi, Pak. Masih banyak, Pak. Masih sebenarnya. banyak. Iya. Masih berpotensi untuk di lahan rawa ya, vegetasi rawa itu baik untuk obat maupun untuk pestisida. Iya. Mungkin banyak yang bisa kita eksplor ya, Pak, di lahan rawa, sumber daya lahan rawa itu. Ya, bagi yang suka ke rawa, Bapak Ibu mungkin sudah sering ketemu yang begini ya. Iya. Saya juga ada beberapa tahu, tapi manfaat saya nggak tahu. Ini apa lagi, Pak? Ada ganda suli. Ini ganda suli. Ganda suli ini Pak, tanaman obat, Pak. Tanaman obat. Bahkan sekarang ini tanaman ganda suli ini hampir punah, Pak. Ini kemarin saya dapatnya di Kalimantan Tengah. Oh, jauh, Pak. Iya, di Kalimantan Tengah. Ini sepertinya jahe, Pak, tapi jahe rawa, Pak. Atau jahe rawa. Iya. Jadi di hidupnya ini tergenang air, Pak. Bukan jahe-jahean ya? Iya, bukan. Jahe rawa ya. Ada itu samang darah, Pak. Samang darah itu daunnya itu bagus juga untuk bahan untuk insektisida nabati. Itu dia apa? Di ekstrak juga? Ekstrak juga atau direbus juga. Kalau yang jahe tadi dia apa, Pak? Itu direbus juga, Pak. Direbus juga. Iya. Pokoknya atau itu semuanya itu, Pak. Semuanya satu pot. Iya, bisa itu. Itu ada 1000 itu apa tuh? Ini ribu-ribu. Oh, ribu-ribu. Ribu-ribu ini kebiasaan diampar apa disebar di pertanaman. Ya. Ini kebiasaan, ini termasuk Indonesia nulit, Pak ya. Kalau petani itu, apalagi kalau petani tanaman padi itu mau bunting, dia sekarang dia rame-rame mencari tanaman ini. Ribu-ribu ini. Iya. Supaya apa, Pak? Dihamburkan ke lahan,
Pertama, hama-hama yang menyerang pada waktu bunting itu insya Allah tidak akan datang. Akibat baunya mungkin, Pak. Ya. Ini ada cabai karok, Pak. Cabai Karok. Cabai ya? Iya. Bukan cambai ya? Cabai karok. Ini seperti sirih. Oh, sirih rawa. Sirih tanah, Pak. Sirih tanah. Ini juga banyak di rawa-rawa, terutama di rawa Lebak, Pak. Ini banyak saya dapatkan. Kemarin di daerah Barabai itu, ini sangat banyak ini tanaman ini. Bahkan ini sekarang dengan adanya perkembangan perumahan, ini banyak hilang, Pak. Oh, hilang, punah. Iya. Makanya kalau bisa ini perlu dilestarikan gitu. Yang cambai karuk itu ya? Iya, ini sudah mulai Begitu ya. Masih banyak ya Pak ya? Masih banyak Pak. Jadi strateginya menggunakan bahan-bahan pestisida nabati yang asalnya dari bawah. Dan itu bisa dibuat untuk mengendalikan salah satunya Pak ya. Selain mungkin yang kimia ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, menarik bincang kita tentang rawa ini. Tadi kita sudah membahas tentang arti penting, kemudian strategi, baik untuk gulma, kemudian untuk HPT. Dengan dua narasumber kita, bagi yang baru datang, ini ada Bapak Smith dan juga Bapak Asikin, peneliti senior di Balitra. Kita masih bersama di Birawa, Bincang Rawa ala Balitra. Baik, Pak Smith dan Pak Asikin, kita ke sesi berikutnya Pak. Tadi kita sudah membahas tentang strategi, ya, kemudian tadi juga arti penting. Saya ingin tahu best practice itu seperti apa nih Pak Smith terkait dengan pengendalian gulma ini. Best practice-nya itu Pak. Contoh yang bisa dicontoh gitu, ada pengalaman di mana yang bagus. Selain tadi juga mungkin best practice ya, yang tumpal itu ya, tumpal-tumpalan itu. Silakan Pak. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Best practice dalam rangka pengelolaan gulma itu memang tadi salah satu sudah saya sampaikan yang secara tradisional yang merupakan kearifan lokal bagi petani Banjar, Bugis, dan Melayu dalam pengelolaan lahan rawa. Selama kegiatan, mungkin saya berkilas balik menangani kegiatan penelitian sistem usaha tani yang dulunya dikenal dengan proyek SOM 2. Saya kebetulan ditempatkan di UPT Transmigrasi Terantang atau tepatnya di Kabupaten Batola. Pada kesempatan itu, selain introduksi sistem usaha tani yang dikembangkan, saya dalam kaitannya pemilihan tanam, saya mengintroduksikan sistem pengendalian gulmanya, Pak. Sistem pengendalian gulmanya itu yaitu dari sekian metode, stressing saya kepada pemakaian herbisida. Pemakaian herbisida ya? Alasannya salah satu, tenaga keluarga yang tersedia itu sangat terbatas. Tenaga kerja yang bisa diupah itu juga sulit dicari, di samping upahnya mahal. Di sisi lain herbisida itu cara kerjanya, cara pelaksanaannya, aplikasinya praktis, bahannya mudah dicari, dan harganya relatif terjangkau oleh petani. Sehingga itu banyak sekali berkembang. Dan sampai saat ini banyak petani yang sudah menggunakan herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma di area pertanamannya. Berikut terkait dengan kehadiran gulma di area sawah. Seperti tadi ada salah satu best practice-nya yang dilakukan dengan sistem tradisional tadi. Saya introduksikan sistem penyiapan lahan olah tanah konservasi. Di mana olah tanah penyiapan lahan konservasi itu yang kita kenal dengan tanpa olah tanah atau TOT, komponen utamanya adalah herbisida. Jadi herbisida itu digunakan untuk memberantas atau membasmi gulma yang sudah tumbuh di areal pertanian atau di area persawahan. Kemudian setelah gulma mati, kita rolling atau kita rebahkan gulma-gulma yang sudah mati itu, kemudian siap untuk ditanami. Dan ini cukup praktis dan bisa mengurangi jumlah tenaga kerja dan bisa meningkatkan hasil padi. Nah, itu hasil
penelitian yang sudah kita lakukan beberapa tahun, Pak. Mungkin itu yang salah satu yang bisa saya sampaikan terkait best practice yang bisa dilakukan dalam pengelolaan gulma di Lanrau. Baik, terima kasih Pak Simit. Bapak Ibu sekalian, dari di virtual maupun di studio dan juga di Facebook, sekiranya ada komentar ataupun saran, silakan disampaikan. Bagi yang Zoom bisa langsung Pak, bisa angkat tangan, ya di situ ada reaction di bawah, kemudian pilih tangan melambai. Nanti kami akan diskusi kita dengan para narasumber yang cukup berpengalaman ini. Sebelum ke Pak Asik ini ada komentar dari Facebooker Pak. Jadi selain di studio, kemudian di Zoom juga ada acaranya ditonton di Facebooker Pak, di Facebook ya. Ada pertanyaan dari akun Bu Susi Susilawati. Kayaknya ini perempuan nih Pak. Nah, pengendalian tikus dengan merchant terbukti efektif Pak. Ini bukan saya Pak ya. Dia yang menyampaikan ya, bukan kita. Tadi kan Bapak menginikan pakai merchant retail itu ya, dimasukin ratel ya. Pengendalian tikus dengan merchant terbukti efektif. Bisakah melakukan pelatihan pembuatan merchant di tingkat petani Pak, di Kalteng, ke Pak Sikin mungkin? Mengenai ya, ini pertanyaan ini sangat baik Pak ya. Ya, bisakah memberikan pelatihan gitu? Bisa, asal pertama kita sediakan ada garam dapur Pak. Jadi ada alatnya, harus alatnya. Siap garam dapur. Nih Bu Susi, mungkin dicatat Bu Susi. Berapa kilo Pak? Yang kita bikin 1 kilo aja dulu. 1 kilo garam dapur. Terus? Sudah itu arang serbuk arang. Arang apa Pak? Arang kayu. Serbuk, ya. Arang kayu. Kayu arang. Iya kayu arang 1 kilo. Sudah itu abu mungkin maksudnya bukan? Bukan abu. Arang abu tuh Pak. Jadi arang yang sudah kita haluskan itu jadi kayu dibakar, jadi arang dihaluskan itu. Ya, itu berapa kilo Pak? 1 kilo. 1 kilo, ya. 2 kilo. Terus? 2 kilo sudah itu tambah dengan sulfur. Sulfur? Iya. Ya. Itu 1 kilo Pak. 1 kilo. Ya. Terus gimana? Itu ya ada tekniknya Pak. Ada tekniknya ya. Nanti kalau jangan sembarang orang buat ya. Iya. Boleh sembarang orang buat atau harus ada yang ahlinya membuatnya? Harus ada yang ahlinya. Kalau dicampur semuanya nggak akan jadi Pak. Kalau dicampur begitu diaduk nggak akan jadi? Nggak jadi. Tapi ada aturannya. Gitu. Jadi jangan coba di rumah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapat garam dapur 1 kilo. Kemudian tadi serbuk arang 1 kilo, terus sulfur ya. Jangan diaduk di dapur Pak. Jadi tidak akan ini ada tekniknya ini, maka ada pelatihan tekniknya tidak sembarangan ya. Jadi karena nyangkut bahan kimia ya, sulfur ya. Iya. Nah terus nanti diberikan dibakar atau gimana? Kita pakai wajan Pak ya? Pakai wajan. Itu direbus dulu. Direbus dulu. Pakai air Pak, airnya 1 liter. Air 1 liter rebus. Masukkan ini. Tapi cara masukkannya masih ada aturan. Ada ya, tinggal sembarangan ya. Iya, tapi sembarangan. Umumnya begitu ya. Iya, umumnya gitu. Setelah itu? Kita jemur nanti kalau sudah mulai kering. Berapa hari? Tergantung hari panasnya Pak. Kalau kemarin di rumah kaca Pak ya, kebetulan saya bikin taruh di rumah kaca, itu paling 2 hari sudah bisa dipakai. Sudah gitu? Bisa dibungkus aja lagi. Pakai apa? Koran atau pakai apa? Pakai seperti bungkus kacang tuh ya. Lilin ya, seperti lilin. Iya. Gitu. Nanti dibakar, masukin. Nanti kalau sudah mau pakai, solot aja. Ini kan ada ujungnya Pak. Ujungnya pakai sumbu. Nah itu aja nanti. Tapi nggak meledak Pak. Nggak meledak? Enggak. Apa yang keluar dari situ? Asapnya Pak. Asapnya. Ya. Jadi kemarin yang punya Pak Menteri itu kan ada Kosan ya nggak salah. Itu meledak Pak. Meledak? Jadi waktu saya ke Terantang Pak ya, petani nggak mau menggunakan material saya. Coba-coba. Nah, ini saya nggak berani. Katanya sudah 2-3 orang yang tangannya pecah karena meledak. Saya bilang coba ini. Enggak katanya. Akhirnya dia nagih lagi Pak. Minta lagi, ada nggak? Makanya kalau mau saya bikin nanti bisa saya bilang hubungan aja dengan koperasi gitu. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu ini teknik yang ratel bagus ya. Tapi jangan dicoba di rumah Pak. Kalau salah kombinasi ya tadi bisa meledak begitu. Biarlah ahlinya yang ini dan kita bisa nanti ada pelatihan bagi petani ya. Iya. Saya kira ini karena merchant ada ledakan. Ternyata ini hanya keluarnya ledakan asap. Di asapnya ini yang nanti akan ini ya. Tapi itu kembali
harus ada ada dibimbing oleh yang ahlinya. Jadi jangan lihat YouTube, mungkin lagi coba-coba buat, Bapak Ibu petani tiru, pakai HP, kemudian tahu-tahu meledak, HP-nya jadi rusak. Iya. Gitu. Jadi nanti bisa kita ada pelatihan khusus. Khususnya nanti kita alokasikan waktu untuk di Kalteng ya. Ini menarik, terutama mungkin di food estate kita coba. Ada yang masuk. Silakan, dari siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Oh ya Pak Utama, kembali. Silakan Pak. Mute Pak, ini suaranya Pak. Suaranya Pak masih di unmute. Di unmute Pak. Selamat siang, ya, silakan, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Siang, ya, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya. Ada satu pertanyaan, Pak. Ada satu pertanyaan, Pak. Apa yang Bapak uraikan tadi tentang gulma maupun hama, apakah itu berlaku untuk Sumatera Timur, Kalimantan, Sulawesi? Apa itu berlaku, Pak? Karena ecoregion itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, apakah bisa kita perlakukan sama? Nah, yang kedua ini satu kebanggaan dan penghargaan yang mau saya sampaikan kepada narasumber. Bahwa kearifan lokal itu begitu luar biasanya. Tetapi belum diketahui oleh banyak teman-teman kita yang di luar pengamatannya terhadap lahan rawa. Sehingga apa yang terjadi dalam diskusi kami ketika pemerintah ingin memanfaatkan lahan rawa, terjadilah suatu dialog-dialog yang tidak nyambung. Nah, untuk itu saya mohon kearifan lokal yang telah Bapak ketahui, kita dokumentasikan, bisa menjadi bahan dalam diskusi lebih lanjut, agar tidak terjadi polemik-polemik yang tidak sehat. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Utama, terima kasih. Pak Utama, Bapak Ibu sekalian dari Dewan Riset Nasional. Tadi Pak Smith, Pak Asikin berbicara tentang kesesuaian teknologi atau daya transfer teknologi ya tadi. Apakah itu yang tadi Bapak diskusikan itu berlaku bagi region yang lain? Pak Smith dulu silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Utama yang sudah merespon cukup menarik. Saya apresiasi semua apa yang Bapak sampaikan. Terkait dengan teknologi atau upaya pengelolaan gulma itu, pada prinsipnya sebenarnya di lahan rawa itu mungkin ada kekhususan gitu maksud saya ya. Namun secara umum mungkin tidak terlalu berbeda prinsip, Pak. Metodologinya, strateginya itu saya rasa sama. Hanya saja mungkin karena jenis-jenis populasi gulma di sana ada sedikit berbeda, mungkin sedikit dimodifikasi saya rasa sudah bisa dilakukan, Pak. Namun ya perlu penelitian lebih lanjut. Nah, karena apa yang saya sampaikan itu pengalaman saya di dalam kondisi lahan rawa di Kalimantan Selatan. Mungkin di lahan rawa di Papua atau di Sumatera, mungkin sedikit ada perbedaan, tentunya ada sedikit modifikasi lah gitu. Terkait dengan masalah tanggapan Bapak terhadap kearifan lokal itu, ini memang satu kekayaan di
di lingkungan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, Pak, gitu. Dalam rangka mengelola lahan gitu. Contohnya sistem penyiapan lahan yang dilakukan oleh petani Banjar, Bugis, dan Melayu ini sudah berkembang ratusan tahun, Pak. Selama mereka memanfaatkan lahan rawa sebagai sumber kehidupan mereka. Pengetahuan lokal mereka, karena ada sifat khas daripada lahan rawa itu, Pak. Mungkin sedikit saya di lahan rawa itu ada lapisan pirit, FeS2, yang sumber racun bagi tanaman padi. Mungkin naluri petani bagaimana escape daripada keracunan itu, salah satu mereka menanam varietas lokal yang tahan. Kemudian mengkondisikan pirit itu supaya tetap aman. Karena pirit itu diibaratkan macam tidur gitu. Jangan sampai kita usik gitu. Karena kalau kita usik bisa bukan memberikan manfaat yang baik, namun kerugian. Inilah keahlian lokal dalam mengelola lahan itu yang dimiliki petani itu, Pak, mulai yang sudah diwariskan turun-temurun. Dan ini menjadi sumber inspirasi saya mengembangkan sistem olah tanah konservasi di lahan pasang surut, Pak. Karena dengan sistem kearifan lokal itu, mereka menajak itu, gulma itu hanya teriris, tanah itu hanya teriris dengan kedalaman 5 cm maksimum. Sehingga pirit yang ada di dalam tanah, di lapisan tanah itu tidak terusik, tidak terekspos. Sehingga yang dikatakan oksidasi pirit itu tidak terjadi. Maka tanaman itu bisa aman. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Bapak tadi, sebaiknya semua kearifan lokal itu kita dokumentasikan yang menjadi kekayaan bangsa kita dalam rangka mengembangkan pertanian itu, Pak. Saya setuju itu, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Asikin, bagaimana Bapak melihatnya ya? Jadi mengenai kearifan lokal, terutama dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, itu ada suatu tanaman yang untuk meredam penyakit tungro itu, Pak. Tungro, tanaman khusus ya, lokal ya. Ada tanaman khusus yang ada yang saya tahu tuh hanya khas di lahan rawa Lebak yang banyak. Lebak ya. Iya, Lebak itu. Jadi adalah tanaman tawar, Pak. Tawar. Iya. Jadi tanaman tawar, misalnya yang terserang tongro itu ada sekitar 10 meter, Pak ya. Jadi sekitar 10 meter yang dikurung itu dengan tanaman tawar tersebut. Ada fotonya nggak, Pak? Ada. Coba di ini kan, yang tawar tuh kayak gimana ya? Apa beda dengan roti tawar? Kalau bahasanya passing, Pak. Hah? Oh, yang passing itu? Iya. Yang tadi ya? Iya. Jadi dengan itu ternyata waktu dulu saya pernah, waktu itu kemalaman, Pak, datang. Jadi saya taruh di ruangan. Ternyata ada yang masuk. Sudah pagi. Wah, baunya itu sangat sangat keras. Yang tawar ini ya? Iya, yang bunganya putih itu. Nah, itu. Itu yang bisa mengendalikan tungro di Lebak ya? Iya. Itu banyak di zona rawa Lebak ya? Rawa Lebak ini banyak. Jadi ini tanaman ini sampai sekarang masih ada, Pak. Saya lihat kalau penyakit habang, istilahnya orang Banjar. Apa penyakit? Penyakit habang. Habang? Iya. Merah? Iya, merah. Itu istilahnya ya tungro itu, Pak. Tungro itu? Iya. Mungkin kalau saya lihat dengan baunya itu, si vektor ini lari, Pak. Nggak mendekat gitu. Jadi lari, sehingga yang penyakit itu diam di sana aja, nggak ke lain-lain, nggak menyebar gitu. Nggak menyebar ya? Iya, jadi ini suatu kearifan lokal. Jadi lokalisir ya, melokalisir si vektornya kalau pembawa virusnya itu, kalau ada tanaman tawar itu, dia pergi karena baunya ya? Iya, baunya. Itu yang ada, Pak. Contoh ya? Yang kedua itu ada tanaman galam, Pak. Galam banyak ya? Iya, galam banyak, terutama di lahan surut basam, Pak ya. Nah, itu daunnya itu direbus, dicampur dengan, kalau dulu kan kita mengendalikan hama, cuma mengendalikan hama. Sekarang saya kombinasikan dengan menggunakan bahan untuk menyubur tanaman. Kombinasi ya? Ya, dikombinasikan. Ternyata dengan kencing kambing, dengan ukuran sama, Pak ya, itu
Hasilnya, Apa yang ukurnya sama itu, Pak? artinya misalnya Galamnya berapa? galamnya 1 liter. Galamnya diekstrak. Diekstrak. Ini air galam. Air direbus. Kita ambil misalnya 1 liter. Nanti kajing kambingnya 1 1 liter. liter. Iya. Dicampur. Itu nanti setelah terjadi kombinasi di dalam cairan itu bisa digunakan, Pak. Iya. Itu kemarin yang kami gunakan di daerah Jejangkit itu, Pak. Jejangkit itu di mana? Di Di Kalimantan. daerah ini balik Program apa? Serasi kemarin. yang di samping Serasi itu. Oh, iya Jejangkit. Jadi di situ ternyata hasilnya lumayan, Pak. Selain kita bisa menaikkan hama padi, Pak, namanya, dan hasil padi Ya. meningkat. Ya, banyak yang kearifan lokal ini. Kalau ini, Pak, mengenai tadi pertanyaan Pak Utama itu, bisakah yang pengendalian HP itu tuh ditransfer ke daerah-daerah yang agroekologinya lain, misal ke Sumatera Utara atau ini rawa ya? Kalau menurut saya mungkin bisa. Kemarin waktu saya penelitian di daerah Sulawesi, Pak, ya. Sulawesi mana, Pak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Daerah mana, Pak? Pangkep, Di Pangkep. ya. Itu saya menggunakan bahan-bahan tanaman dari jengkol, dari apa banyak tuh ya, ada 10 macam itu. Ya cuma satu-satu, bukan saya campur. Itu ternyata hasilnya bagus, Pak. Itu. Ya. Jadi artinya walaupun hama di daerah Sulawesi Selatan dengan yang di Banjarmasin itu sama aja, Pak, istilahnya. Sama aja ya? Iya. Jadi artinya bahan ini bisa ditransfer ke lokasi lain. Mungkin kalau agroekologi, kalau kita bisa melihat karena faktor climate juga, mungkin keledakan hama itu sama waktunya ya, Pak, ya? Tadi. Iya. Kapannya mungkin agak beda tiap wilayah ya. Kapan ledakannya ada ya? Karena kan penyinaran seluruh. Seperti ini, Pak. Penyakit busuk buah pada Lombok. Busuk buah padi. Pada Lombok, tanaman Lombok. Oh, cabe. Cabai. Itu dengan menggunakan ekstrak burung tikus, itu ternyata bisa meredam itu, Pak. Hama itu. Iya, Gitu. bukan hama, penyakit busuk ya? itu. Penyakit busuk ya, Iya. dengan ekstrak burung tikus Iya, ya. itu ternyata sudah bisa. Tinggal kita mengembangkan itu ya. Iya. Tapi jangan sembarangan ya, ada rumusnya ya. Iya, ada rumusnya itu. Jadi harus hati-hati gitu. Ya. Baik, Bapak Pak Utama tadi sudah dijelaskan dan saya kira nih saya setuju dengan Dewan Riset Nasional kalau kearifan lokal kita dokumentasikan, kita sebarluaskan. Jangan-jangan anak-anak kita atau cucu kita nanti perlu ini dengan sedikit modifikasi diintegrasikan dengan IoT misalnya. Banyak kita kemungkinan kita bisa kembangkan. Bapak Ibu sekalian, kita masih di Birawa. Bincang Rawa ala Baritra. Baik. Terima kasih. Tepuk tangannya para hadirin di studio. Pak Simit dan Pak Asikin, kita ke sesi berikutnya terkait dengan adopsi teknologi itu, Pak. Ya, terkait dengan adopsi itu. Bagaimana adopsi petani terhadap itu, Pak? Pengalaman Bapak di lapangan terhadap tadi strategi best practice itu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terkait masalah adopsi yang saya lihat gitu, setelah sekian lama beberapa kita pergi ke lapangan itu, ya saya nilai adopsi petani itu cukup bagus, terutama bagaimana cara mengendalikan gulma itu sudah mereka lakukan. Memang pilihan yang sangat tepat atau yang gampang itu adalah menggunakan herbisida atau cara kimia. Tadi sudah saya katakan bagaimana keuntungan-keuntungannya. Dan kemudian masalah terkait dengan penyiapan lahan ini memang banyak juga mereka, ada salah satu yang sudah saya coba itu kembangkan, dan ini mereka yang penting saya selalu tekankan dalam pertemuan, misalnya ketika saya ke lapangan itu, penyiapan lahan itu terkait dengan masalah gulma itu, memang masalah gulma dengan penyiapan lahan itu saling ini, karena gulma hadir, penyiapan lahan terganggu. Nah itu memang. Jadi selalu saya kaitkan pemanfaat gulma dengan penyiapan lahan itu. Yaitu seperti yang saya katakan dengan sistem tanpa olah tanah tadi. Sehingga dengan sistem itu mereka lebih dimudahkan. Karena kalau dengan cara
tradisional tadi, kearifan lokal itu memang memerlukan tenaga dan biaya yang lebih besar, lebih mahal. Sehingga dengan pola tanah konservasi dengan sistem pola tanah itu lebih diadop oleh petani sendiri. Dan saat ini memang saya lihat di beberapa lokasi cukup berkembang, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Smith. Pak Asikin, bagaimana adopsi petani terhadap pengendalian HPT ini, Pak? Iya, terima kasih Pak. Jadi waktu kami mencoba tanaman penggunaan pestisida nabati di lahan rawa, Pak ya, terutama di daerah Jejangkit, dengan cara mengolahnya itu banyak Pak petani yang mau minta ajarin. Gimana caranya? Masalahnya katanya bahannya kami banyak punya. Kan tanaman galam itu banyak sekali tuh. Daripada galam tuh dibuang begitu saja, katanya lebih baik kita tempatkan daunnya itu. Jadi kemarin tuh banyak. Saya bilang bikin aja surat untuk Balitra gitu supaya saya bisa ke lapangan gitu untuk mengajari. Terutama daerah Tamban, Mbak. Tamban ya? Ya, Tamban itu banyak yang minta diajari cara membuat yang praktis itu, Pak. Pestisida praktis itu. Jadi adopsinya udah bagus ya? Iya, bahkan mereka mencari cara bagaimana itu untuk diterapkan gitu. Iya. Termasuk tadi dari Facebook itu ya? Iya, Facebook ini. Gitu, ya. Jadi itu yang sementara ini yang saya temui atau saya alami, ternyata petani-petani itu sangat antusias dengan penggunaan bahan-bahan bahkan pengen belajar. Iya, pengen belajar. Asal jangan kali itu yang tangannya meledak itu ya. Iya, salah itu aja. Metode. Baik Bapak Ibu sekalian, bincang kita masih ada topik menarik lagi. Kita masih di Birawa, bincang rawa ala Balitra. Terima kasih teman-teman di studio. Bapak Ibu, sekiranya ada komentar atau pertanyaan atau saran bisa Bapak sampaikan dari Facebook, silahkan diketik di Facebook atau di chat ya, chat bisa dilihat ataupun langsung telepon, kita masih ada waktu. Ke harapan Bapak Ibu, Bapak Smith dan Pak Siki nih, harapan ke depan ya, udah 40 tahun pengalaman lebih ya menggeluti gulma untuk Pak Smith itu, Bapak ke depan harapannya seperti apa Pak? Baik bagi pemerintah, petani maupun masyarakat secara umum publik tentang gulma ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Masalah pertanyaan yang menjadi harapan saya juga menjadi harapan petani nih Pak. Iya. Harapan Bapak, harapan petani. Jadi Bapak mau menyuarakan petani ya? Iya. Karena saya lihat selama ini penanganan gulma itu ya memang perlu ditangani secara sungguh-sungguh sehingga kompetisi antara gulma dan tanaman itu bisa minimal. Gitu. Tetapi kalau saya lihat selama ini masalah gulma itu seolah-olah masalah yang menjadi milik petani. Dan penanganannya juga diserahkan kepada petani sendiri. Nah, itu sangat prihatin dan ironis sekali. Kalau masalah hama seperti yang dikatakan Pak Saiful tadi, ini memang lebih apakah memang lebih berbahaya hama itu atau bagaimana saya nggak tahu ya. Di struktur kementerian sendiri ada Dirjen Perlindungan Tanaman yang menangani masalah itu. Tapi sebenarnya gulma itu juga perlu dikendalikan, tapi tidak ada struktur organisasi di kementerian itu yang menangani secara khusus masalah gulma. Dan programnya juga tidak ada masalah gulma. Kalaupun ada bantuan yang diberikan kepada petani, adalah kegiatan-kegiatan di mana kita memerlukan bahan herbisida untuk itu. Tetapi secara terstruktur, itu tidak ada Pak. Termasuk pengkajian, karakterisasi sifat gitu, tadi transfer jadi, gitu ya? Dalam hal ini, kalau kita lihat ya, kadang-kadang saya sedih juga sebagai orang yang sudah cinta dengan gulma, karena tidak ada perhatian secara khusus. Contohnya, ada SL Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Ini zamannya beberapa tahun yang lalu banyak ini dilakukan dan dananya cukup besar untuk ini. Tapi Sekolah Lapang Pengendalian Hama, nggak pernah. Dengan gulma, pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma tidak ada Pak. Sampai saat ini pun nggak pernah. Mungkin harapan saya ke depan itu, ya
kalaupun masalah gulma itu adalah masalah yang menjadi milik petani, karena petani itu bergumul langsung dengan gulma, ya setidaknya ada perhatian, sehingga mungkin ada organisasi atau lembaga atau institusi yang bisa menghandle gulma ini. Yang pasti, gulma itu adalah musuh bagi petani dan kompetitor terhadap tanaman itu, Pak. Kira-kira itu pendapat saya. Ya. Ada yang masuk tadi? Tidak jadi Bapaknya? Atau udah masuk keluar lagi? Oh ya, tadi ada masuk Bapak Ibu ada mau bertanya, tapi udah angkat tangan, tangannya turun lagi. Oh ada Pak Sarwoto. Pak Sarwoto, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sarwoto. Selamat siang kalau Dewita ini. Silakan Pak Sarwoto, ada komentar, pertanyaan, atau saran. Di unmute Pak suaranya Pak Sarwoto. Ya, selamat siang Pak Yiyi. Sampai ketemu lagi nih. Oh, selamat siang Pak Sarwoto. Silakan Pak. Senang bertemu Bapak nih. Pakai masker Pak. Ini saya mau tanya ke Pak Asikin, Pak. Pak Asikin. Iya. Itu tadi dijelaskan kalau beberapa jenis gulma itu bisa dijadikan bahan pestisida. Nah, selama ini yang di sini sudah mengembangkan sejauh mana Pak untuk pestisida tadi untuk jenis-jenis gulma yang ada di Kalitra, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, baik Pak Sarwoto. Tadi hubungan antara bahan gulma untuk pestisida. Silakan Pak Sekit, tadi udah dijelaskan dikit. Ya. Terima kasih Pak Sarwoto itu ya. Pak Sarwoto ya. Ya. Jadi masalah gulma, sementara ini banyak gulma-gulma yang berpotensi sebagai insektisida nabati itu Pak. Salah satunya adalah tanaman bintaro itu Pak. Bintaro ya. Ya bintaro itu kan sekarang ini banyak ditanam di pekarangan, di komplek-komplek perumahan gitu Pak ya. Nah itu kan selain bisa peneduh, daunnya itu sangat berpotensi Pak untuk mengendalikan gulma, terutama untuk hama sayuran Pak. Untuk hama ya. Iya. Jadi misalnya hama pemakan daun gitu, itu sangat bagus Pak. Yang kedua adalah picung tadi Pak. Picung. Ya, picung atau kepayang. Itu juga bagus Pak. Bahkan untuk warung coklat juga bagus. Untuk mengendalikan hama-hama yang ada yang menyerang petanam padi di lapangan. Ya. Yang ketiga adalah gulma kirinyo Pak. Kirinyo. Iya. Kirinyo itu kan sekarang ini katanya jadi masalah di lahan-lahan perkebunan. Gitu. Tapi bagi saya itu sangat bermanfaat Pak. Untuk mengendalikan hama, nematoda, ada mengendalikan, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa bisa digunakan sebagai bahan alilopati untuk mengendalikan gulma juga. Jadi gulma mengendalikan gulma. Nah, jadi itu bagus sekali itu. Berapa jenis gulma. Kalau kita kumpulkan di Balitra ini mungkin ada 100 jenis Pak. 100 ini gulma? Ya, gulma rawa yang bisa dimanfaatkan untuk pestisida. Itu aja yang ya. saya sampaikan. Ya, terima kasih. Benar Pak Sarwoto, masih banyak ini bisa kita gali ya, terutama mungkin bagaimana cara membuatnya dan identifikasi di lapangan, karena beberapa nama lokal ya mungkin tidak umum, kalau nama kimia bagi masyarakat umum tidak paham, lebih paham nama lokal. Iya. Terkait dengan harapan Pak ke depan bagaimana Pak tentang pengendalian HPT ini? Iya. Sementara ini pemerintah sedang menggalakkan pengendalian hama yang dengan yang ramah lingkungan Pak. Salah satunya ya kita menggunakan bahan rawa atau gulma rawa sebagai pestisida nabati. Jadi dengan pestisida nabati itu kan itu hama bisa kita turunkan Pak. Jadi dengan itu makanan kita aman Pak. Tidak ada mengandung kimia gitu maksudnya. Jadi dengan kita menggunakan istilah lebih dari bahan gulma rawa ini sangat bagus untuk kita kembangkan untuk pertanian selanjutnya. Mungkin gitu ya yang saya. Jadi ngembangin ke depan pestisida nabati dikembangkan lebih lanjut ya, dipopulerkan, terutama tadi memanfaatkan yang lokal tuh Pak ya. Lokal. Juga biar pangan kita lebih aman ya. Food security ya. Food safety ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih di Bincang Birawa. Bincang Rawa ala Balitra.
Bapak Ibu, baik yang di virtual Zoom, Facebook, maupun di Instagram. Ini anak milenial juga ada di Instagram ya. Kita diskusi topik Birawa siang ini tentang OPT, organisme pengganggu tanaman rawa. Ada apa? Nanti ada apanya tadi sudah kita bahas dengan dua narasumber kita, Bapak Smith, kemudian Bapak Saiful Asikin, Bapak Asikin, dan tadi kita sudah banyak sekali pengetahuan beliau yang pengetahuan ya, bukan hanya data, tapi pengetahuan yang kita sudah sama-sama mendengar, terutama yang Bapak Ibu tadi bergabung dengan kami sejak awal. Karena sekarang juga masih ada yang meminta bergabung ya. Tapi waktu kita juga terbatas, kita harus akhiri acara ini. Dan untuk itu, minta closing statement Pak dari Pak Smith seperti apa? Terima kasih Pak atas arahannya. Sebagai closing statement dari saya, ini juga merupakan harapan sebenarnya. Seperti saya katakan tadi bahwa gulma bisa menimbulkan kerugian, yaitu menurunkan hasil sampai 50% lebih. Oleh karena itu perlu kita tangani atau perlu kita kelola sedemikian rupa. Mengapa saya katakan sedemikian rupa? Karena gulma itu juga bagian daripada sistem itu sendiri. Jadi kalaupun kita kendalikan gulma itu, tidak harus pertanaman itu bersih dari gulma. Setidak-tidaknya gulma yang hadir di dalam pertanaman itu adalah bagian dari ekosistem untuk keseimbangan lingkungannya. Jadi ke depan, ini harapan saya dan mungkin sebagai statement saya atau saran saya ke instansi terkait lah, mungkin ya karena saya di bawah Kementerian Pertanian, setidak-tidaknya ini menjadi bagian daripada Kementerian Pertanian itu sendiri. Saran saya ada lembaga sepertinya Dirjen Perlindungan Tanaman itu dikembangkan bukan hanya terhadap hama dan penyakit, tetapi juga ada sub bagian yang menangani masalah gulma itu sendiri, sehingga gulma itu juga menjadi perhatian semua pihak. Yang ini mungkin harapan saya dan harapan petani, dan ini mungkin menjadi saran saya untuk pihak yang terkait. Demikian, terima kasih. Pak Asikin, closing statement. Ya, mungkin dengan ini saya sampaikan bahwa ternyata di lahan rawa itu sangat banyak Pak menemukan bahan-bahan yang bisa kita bikin pestisida nabati. Ya. Jadi sekarang ini kadang-kadang petani itu dalam budidaya tanaman itu tidak istilahnya itu sangat terkait terkait dengan pestisida kimia itu. Kadang-kadang sehingga terjadi keracunan itu kan sifat dari kimia itu ya. Jadi saya menyarankan manfaatkanlah tanaman-tanaman atau gulma-gulma yang ada di sekitar kita. Itu yang bermanfaat bagi dalam mengendalikan dalam mengendalikan hama tersebut. Misalnya seperti pasir, seperti kepaya dan bintaro itu sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan insektisida nabati dalam pengelolaan tanaman. Mungkin itu ya. Baik, tadi ada Pak Utama burning question 2 atau 3 menit Pak Utama, dipersilakan Pak. Dari Pak Utama dari Dewan Riset Nasional. Silakan Pak. Suaranya Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Unmute. Di unmute Pak. Ya, silakan Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya pagi hari ini sangat berbahagia sekali. Mendapatkan pencerahan dari dua orang pakar yang saling mengisi. Bahwa gulma itu adalah suatu ekosistem yang tidak harus dimusnahkan dengan bahan-bahan kimia.
bahan-bahan kimia. Karena dia akan merusakkan lingkungan itu sendiri. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Soekardi tadi tentang penggunaan herbisida alami itu sangat perlu kita catat dan kita sumbangkan kepada program pembangunan lahan yang sedang digalakkan oleh Bapak Presiden. Menurut catatan saya, Pak, lahan lebak itu sendiri ada kurang lebih 20 juta hektar dan lahan pasang surut maaf Pak, lahan pasang surut itu 20 juta hektar, sedangkan lebak itu 13 juta hektar. Bila mana saja ini bisa kita kelola secara 10 juta hektar saja, kita sudah bisa berpartisipasi memberi pangan kepada dunia. Nah, untuk itu Pak, teknologi invensi dari para pakar perlu kita manfaatkan, bagaimana dari kearifan lokal, teknologi yang dikembangkan itu bisa menyelesaikan masalah gulma tanpa merusak lahan itu sendiri, seperti yang kita khawatirkan bahwa spirit dari tanah itu bisa dipicu kalau salah mengelolanya. Untuk itu Pak, saya berterima kasih kepada kedua narasumber dan ada Irawa sendiri yang hari ini betul-betul telah memberikan manfaat yang besar, dan ada Balitra maju terus, dan kami menunggu lagi lebih lanjut yang lebih baru. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Utama Kayo dari Dewan Riset Nasional atas apresiasi. Kami juga apresiasi Pak. Terima kasih atas support Bapak dan tadi burning question sehingga kita bisa menggali lebih dalam terkait dengan gulma dan hama penyakit tanaman. Bapak Ibu semua, ini hampir waktu, ada 1 menit lagi. Jadi Balitra itu Balai Penelitian Rawa yang dikhususkan, memang ditugaskan untuk meneliti pertanian lahan rawa. Base kami ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita berdiri sejak tahun 1953. Jadi kami sudah banyak pengalaman ya Pak ya, malang melintang di masalah lahan rawa. Barangkali beberapa Bapak tidak kenal dengan kami, bisa kontak ke kami untuk kalau ada pertanyaan terkait dengan lahan rawa, baik paritas maupun budidaya dan lain-lainnya. Ini Birawa, Bincang Rawa ala Balita adalah diskusi interaktif Bapak Ibu, menghadirkan para pakar yang memang sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi kita mencoba menggali, mengeksplor pengalaman-pengalaman beliau ini, ya, pengetahuan-pengalaman beliau ini untuk ditularkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk mengelola lahan rawa yang lebih baik. Dan seperti juga disampaikan oleh Dewan Riset Nasional tadi, disampaikan bahwa kita bisa mengendalikan gulma tanpa merusak lahan. Dan tadi juga dicatat bahwa mismanagement itu bisa menimbulkan kerusakan Pak ya. Memang itu poin-poin kita, sehingga keinginan dari Kementerian Pertanian untuk mengembangkan pertanian maju, mandiri, dan berkelanjutan ini bisa kita sama-sama dukung. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi, perhatian. Terima kasih kepada Bapak narasumber, teman-teman tamu juga, Bapak Ibu di studio yang hadir. Terima kasih atas ini kehadirannya juga dari teman-teman di Facebook, Bapak Ibu di Facebook atas pantauan acara. Kita tutup acara ini dengan sukses bersama Rawa Bisa di Birawa, Bincang Rawa ala Balitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.